Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan melimpah rezekinya. Di episode kali ini sebuah film lawas spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Silence of the Lamb. Film ini rilis tahun 1991, bercerita tentang seorang agen FBI yang bekerja sama dengan seorang psikopat. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Clarice sedang berlari di tengah hutan menjalankan latihan militer. Lalu Clarice dipanggil oleh pimpinan di sebuah ruangan. Clarice melihat banyak foto pembunuhan yang tertempel di ruangan itu. Lalu seorang pria bernama Jack menemui Clarice. Jack meminta maaf karena memanggil Clarice saat latihan. Pelatih Clarice memberitahu bahwa Clarice merupakan salah satu yang terbaik di kelas. Lalu Jack menawarkan sebuah pekerjaan ke Clarice dan Jack merasa pekerjaan ini sangat cocok untuk Clarice. Jack membaca riwayat Clarice di mana Clarice mengambil dua jurusan psikologi dan kriminologi, lulus dengan predikat terbaik. Jack memberitahu bahwa saat ini Jack sedang mewawancarai semua pelaku pembunuhan berantai tentang perilaku psikopat. Sebagian besar ada yang mau berbicara, namun ada juga yang tidak mau berbicara sama sekali. Salah satu tahanan yang paling diinginkan Jack untuk berbicara menolak bekerja sama, dan Jack meminta Clarice menemui orang itu di rumah sakit jiwa. Clarice bertanya siapa dia. Jack memberitahu bahwa dia adalah seorang psikiater bernama Dr. Hannibal Lecter, atau mereka sering menyebutnya Hannibal si kanibal. Jack tidak berharap banyak Hannibal mau berbicara, namun setidaknya Jack sudah melakukan semampunya. Jika Hannibal tidak bekerja sama, maka Clarice harus segera melapor tentang apa yang Clarice dapat di sana. Jack juga memperingatkan Clarice untuk berhati-hati terhadap Hannibal. Jangan biarkan Hannibal merasuki pikiran Clarice bagaimanapun caranya. Lalu scene berpindah di sebuah rumah sakit jiwa. Clarice menemui pimpinan rumah sakit yang bernama Dr. Frederick. Frederick menjelaskan bahwa Hannibal adalah seorang monster, psikopat sejati, dan hampir mustahil menangkapnya hidup-hidup. Dan saat ini Hannibal menjadi aset paling berharga di rumah sakit ini. Frederick juga menegaskan bahwa sudah banyak detektif yang datang ke sini menemui Hannibal. Namun baru kali ini ada seorang detektif cantik datang ke sini dan ingin menemui Hannibal. Frederick memberitahu bahwa selama 8 tahun Hannibal tidak pernah melihat wanita. Lalu Frederick memperingatkan Clarice untuk berhati-hati. Frederick memberi aturan ke Clarice, jangan menyentuh atau mendekati kaca. Jangan memberikan apapun selain kertas ke Hannibal. Dan jika Hannibal memberikan apapun pada Clarice, Clarice harus menolaknya. Pada tanggal 8 Juli 1981, Hannibal bilang sakit dada dan dibawa ke klinik. Dan dia menyerang dokter dengan cara yang mengerikan. Lalu Clarice masuk ke sebuah ruang tahanan khusus, di mana tahanan ini dibuat khusus untuk orang-orang seperti Hannibal. Ada beberapa polisi dan tim khusus yang menjaga tahanan dengan senjata lengkap dan pengawasan 24 jam. Seorang penjaga memberitahu bahwa sel Hannibal ada di paling ujung. Clarice melihat beberapa tahanan yang ada di ruangan ini. Semuanya adalah psikopat paling berbahaya. Pria ini adalah Hannibal Lecter. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Hannibal tahu bahwa Clarice adalah anak buah Jack. Hannibal melihat tanda pengenal Clarice dan mendapati ID Clarice kadaluarsa dalam waktu seminggu. Dan Hannibal menganggap Clarice bukan FBI sungguhan. Clarice menegaskan bahwa saat ini Clarice sedang dalam pelatihan. Hannibal mencium aroma Clarice dari lubang-lubang kecil kaca di selnya dan langsung mengetahui apa yang Clarice gunakan.
Hannibal memberitahu merek krim wajah hingga sabun untuk area sensitifnya. Hannibal menegaskan bahwa Jack pasti sangat sibuk saat ini karena dia mengutus siswa magang untuk menemui Hannibal. Dan saat ini Jack sedang memburu Buffalo Bill. Hannibal bertanya apakah Clarice mau tahu kenapa disebut Buffalo Bill. Clarice menegaskan bahwa Buffalo sering membunuh korbannya dan menguliti punuk korban sama seperti menguliti kerbau. Lalu Clarice memberikan kuesioner ke Hannibal. Hannibal bertanya apakah Jack pikir bisa membedah isi pikiran Hannibal dengan kuesioner ini. Hannibal terus-terusan memprovokasi Clarice agar Clarice terpancing amarahnya. Hannibal mengetahui dari mana Clarice berasal hanya dari logat bicara Clarice. Namun Clarice tidak terpancing dengan provokasi Hannibal dan hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa Hannibal sangat cerdas. Dan Clarice membalasnya dengan perkataan yang cerdas, di mana Clarice menyimpulkan Hannibal tidak berani menulis apa yang Hannibal lihat dalam dirinya dan apa yang Hannibal sudah lakukan. Hal ini membuat Hannibal marah dan mengembalikan kuesioner milik Clarice. Hannibal menegaskan bahwa beberapa waktu lalu seorang petugas mencoba menguji Hannibal. Namun Hannibal membunuhnya dan memakan hatinya dengan anggur Italia. Clarice benar-benar merinding berbicara dengan Hannibal. Lalu Hannibal meminta Clarice untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan belajarnya. Clarice berjalan keluar dari sel ini. Beberapa tahanan mencoba menggoda Clarice. Seseorang melemparkan sebuah cairan sperma ke wajah Clarice. Lalu Hannibal berteriak bahwa Hannibal tidak terima dengan ketidaksopanan tersebut. Clarice meminta Hannibal mengisi kuesioner, namun Hannibal tidak mau. Hannibal memberi sebuah info dan meminta Clarice mencari pasien lama Hannibal bernama Moffitt. Lalu Hannibal meminta Clarice segera pergi dari tempat ini. Clarice keluar dari rumah sakit. Clarice mengingat masa kecilnya. Ayah Clarice adalah seorang polisi. Lalu Clarice berlatih lagi di markas FBI. Dan Clarice merupakan salah satu siswa yang disukai banyak laki-laki di kelas. Saat Clarice membaca berita, seseorang memberitahu bahwa Jack menelpon Clarice dan memberitahu bahwa seorang pria yang melempar sperma ke wajah Clarice sudah tewas. Clarice bertanya bagaimana bisa hal itu terjadi. Jack memberitahu bahwa penjaga mendengar Hannibal berbisik ke pria itu sepanjang hari. Lalu tak berselang lama, pria itu ditemukan tewas dengan kondisi menelan lidahnya sendiri. Hal ini membuat Clarice benar-benar terkejut bagaimana Hannibal bisa melakukan hal seperti itu. Jack memberitahu bahwa Hannibal melakukan itu untuk bersenang-senang. Namun Clarice menyadari bahwa Hannibal melakukan itu karena orang itu tidak sopan dengan Clarice sebagai tamu yang dihormati oleh Hannibal. Lalu Jack bertanya tentang Moffitt. Clarice menjelaskan bahwa Hannibal menghapus daftar pasiennya sebelum ditangkap. Jadi, Clarice tidak menemukan catatan tentang mantan pasien Hannibal bernama Moffitt. Clarice juga memberitahu bahwa salah satu ucapan Hannibal ternyata adalah sebuah tempat penyimpanan senjata bernama Yourself. Lalu, scene berpindah di sebuah gudang. Penjaga gudang memberitahu bahwa dulu tempat ini disewa oleh seseorang bernama Moffitt. Karena pintu susah dibuka, Clarice menggunakan dongkrak untuk membuka pintu gudang. Clarice masuk ke gudang dan kakinya tersangkut pintu hingga berdarah. Clarice menemukan sebuah mobil di dalam gudang. Di dalam mobil ada sebuah album film dan Clarice juga menemukan sebuah kepala manusia di dalam toples. Lalu Clarice mendatangi Hannibal lagi. Clarice memberitahu bahwa Moffitt adalah sebuah anagram dan yang sebenarnya menyewa gudang adalah Hannibal. Lalu Hannibal memberikan sebuah handuk ke Clarice. Clarice mengambil handuk tersebut untuk mengeringkan rambutnya. Hannibal bertanya apakah pendarahan di kaki Clarice sudah berhenti. Clarice sedikit bingung bagaimana Hannibal bisa tahu. Clarice bertanya kepala siapa yang ada di dalam toples. Hannibal bertanya balik, kenapa Clarice tidak bertanya tentang Buffalo Bill. Lalu Clarice menanyakan apakah Hannibal tahu siapa Buffalo Bill. Hannibal menegaskan bahwa Hannibal akan tahu setelah membaca berkas kasusnya dan Clarice bisa mengambil berkas tersebut untuk Hannibal.
Lalu Clarice mengalihkan pembicaraan dan meminta Hannibal berbicara tentang Moffitt. Hannibal memberitahu bahwa nama aslinya adalah Benjamin Raspali, mantan pasien Hannibal, memiliki penyakit kelainan seksual. Hannibal menegaskan bahwa Hannibal tidak membunuhnya, dan kondisinya sudah seperti itu saat Hannibal menemukannya setelah Moffitt melewatkan 3 kali pertemuan dengan Hannibal. Clarice mengetahui bahwa Moffitt bukanlah seorang perempuan, namun seorang laki-laki. Hannibal menjelaskan bahwa Moffitt adalah seseorang yang sedang melakukan transformasi menjadi bibit pembunuh. Saat lampu menyala, Clarice tidak melihat gambar-gambar di ruangan Hannibal dan menanyakan hal itu. Hannibal menjelaskan bahwa Hannibal membuangnya dan menganggap sebagai hukuman untuk Hannibal. Hannibal sudah berada di tahanan ini selama 8 tahun dan Hannibal sangat tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan Hannibal keluar dari tempat ini. Clarice bertanya apa yang dimaksud dengan bibit pembunuh. Hannibal sudah menawarkan profil Buffalo Bill ke Clarice dan Hannibal akan membantu Clarice menangkapnya. Lalu Clarice menyadari bahwa Hannibal tahu siapa Buffalo Bill. Clarice bertanya siapa Buffalo Bill. Hannibal hanya memberitahu bahwa kebaikan akan datang pada mereka yang mau menunggu. Hannibal selama ini sudah menunggu momen. Hannibal tidak tahu apakah Jack mampu menangkap orang itu. Dan saat ini Buffalo pasti sedang mencari mangsa selanjutnya. Lalu scene berpindah di Memphis. Seorang perempuan muda bernama Catherine sedang mengendarai mobil sambil bernyanyi. Seorang pria mengawasi Catherine dari kejauhan. Catherine melihat seorang pria kesusahan mengangkat sebuah sofa. Lalu Catherine membantunya. Saat sudah naik mobil, pria itu menyerang Catherine hingga pingsan lalu menculiknya. Pria tersebut membuka baju Catherine dan membuangnya lalu pergi dari tempat tersebut. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Di markas FBI, Clarice diberitahu bahwa beberapa waktu yang lalu ditemukan seorang mayat perempuan sudah terendam air selama 1 minggu dan kemungkinan korban dari Buffalo Bill. Jack membawa Clarice ke sebuah tempat. Jack memberitahu Clarice bahwa korban dibiarkan hidup selama 3 hari. Tidak ada tanda-tanda ruda paksa atau kekerasan fisik sebelum kematiannya. Dan mutilasi dilakukan setelah korban meninggal. Tidak ditemukan jejak dan bukti karena sudah terendam air. Lalu Jack bertanya bagaimana kesimpulan Clarice dari laporan tersebut. Clarice menduga bahwa pelaku adalah orang berkulit putih. Karena biasanya psikopat lebih suka dengan rasnya sendiri. Bukan seorang gelandangan dan pasti memiliki rumah. Karena pelaku butuh privasi untuk melakukan ini semua. Umurnya 30 hingga 40 tahun dan masih memiliki fisik yang kuat. Sangat berhati-hati dan sangat teliti. Pelaku tidak pernah ceroboh dan tidak akan berhenti. Karena pelaku sedang menikmatinya. Dan menganggap apa yang dilakukannya sebagai sebuah karya yang menjadi lebih baik lagi dan lagi. Lalu Clarice bertanya kenapa Jack belum melampirkan laporan Clarice tentang tawaran Hannibal. Jack sedang mempertimbangkan hal itu. Clarice menegaskan ke Jack bahwa tugas pertama Clarice adalah menyuruh Clarice untuk mencari bantuan Hannibal menemukan Buffalo Bill. Namun, kenapa saat Clarice sudah mendapat jalan, Jack tidak memberi izin Hannibal membantu? Lalu, Jack menjelaskan bahwa jika Jack memberi tugas yang asli ke Clarice, Hannibal pasti segera tahu dan akan mempermainkan Clarice. Jack sampai di sebuah tempat di mana banyak polisi setempat berada di rumah ini. Clarice mendapati keluarga korban yang sedang berduka. Lalu Clarice mengingat saat Clarice kehilangan ayahnya saat kecil. Di sebuah tempat Clarice meminta kepolisian untuk pergi dan membiarkan FBI mengurus sisanya. Y'all brought her this far and that for your kindness and your sensitivity. Go on now, let us take care of her. Go on now. Lalu mereka mulai memeriksa tubuh korban. Clarice melihat korban dengan luka tidak biasa dan mengerikan. Lalu Clarice merekam deskripsi dari apa yang Clarice lihat. Clarice melihat foto mulut korban dan menyadari ada sesuatu di tenggorokannya. Dokter mengambil sesuatu di tenggorokan dan menemukan seekor kepompong serangga.
Hal itu tidak mungkin bisa masuk ke tenggorokan jika tidak dimasukkan secara paksa. Mereka juga menemukan kulit di bagian belakang korban terkelupas seperti dipotong secara paksa. Beberapa waktu kemudian, Clarice mendatangi museum dan bertemu dengan temannya yang seorang dokter ahli serangga. Clarice bertanya tentang serangga yang ditemukan Clarice di tubuh korban. Teman Clarice membuka bagian atas serangga dan bisa memastikan bahwa serangga ini sering dikenal dengan sebutan ngengat kematian. Dan hal ini sangat aneh, karena binatang ini hanya hidup di Asia. Kemungkinan besar seseorang memeliharanya dan mengembangbiakan serangga ini dari telur-telur impor. Lalu Shin berpindah di sebuah rumah. Terlihat banyak sekali serangga-serangga yang dipelihara. Terdengar suara minta tolong perempuan dari sebuah sumur di dalam rumah. Di sebuah tempat, Clarice melihat berita tentang hilangnya seorang perempuan bernama Catherine yang diduga diculik oleh Buffalo Bill. Dan Catherine ternyata adalah putri dari Senator Ruth Martin. Lalu Shin berpindah di rumah sakit jiwa. Frederick marah ke Clarice karena selama ini Clarice menolak berbagi informasi dengannya tentang apa yang dibicarakan Clarice ke Hannibal. Clarice menegaskan bahwa ini hanya pertemuan rutin dengan Hannibal dan tidak banyak membicarakan hal yang spesifik. Frederick tidak akan mengizinkan Clarice bertemu dengan Hannibal lagi karena ini adalah rumah sakit milik Frederick. Lalu Clarice memberikan nomor telepon kejaksaan Amerika. Dan Clarice meminta Frederick berbicara dengan mereka atau membiarkan Clarice bekerja saat ini. Clarice memberitahu Hannibal jika Hannibal bisa membantu menemukan Buffalo dan menyelamatkan Catherine. Senator berjanji akan memindahkan Hannibal ke rumah sakit yang lain dan tidak akan di tempat ini lagi. Sebuah rumah sakit dengan pemandangan alam yang bagus, sesuai dengan keinginan Hannibal. Lalu Catherine memberikan salinan berkas Buffalo Bill dan salinan janji senator ke Hannibal. Clarice juga menegaskan bahwa tawaran ini sudah final dan tidak dapat dinegosiasikan lagi. Jika Catherine tewas, maka Hannibal tidak mendapatkan apa-apa lagi. Lalu Hannibal meminta Clarice memainkan sebuah permainan yang bernama Quid Pro Quo. Hannibal akan memberi informasi ke Clarice, namun Clarice juga harus menjawab pertanyaan Hannibal. Namun bukan tentang kasus ini, tapi tentang kehidupan Clarice. Jika Clarice tidak bersedia, maka Hannibal tidak akan membantu. Lalu Clarice mengiyakan permintaan dokter Hannibal. Hannibal bertanya apa kenangan terburuk masa kecil Clarice. Clarice menjawab waktu kehilangan ayahnya. Hannibal meminta Clarice menceritakan yang sejujurnya, karena Hannibal akan tahu jika Clarice berbohong. Ayahnya adalah seorang polisi kota. Pada suatu malam, ayahnya memergoki perampok keluar dari toko obat dan mereka menembak ayahnya. Ayahnya bertahan lebih dari 1 bulan setelah kejadian itu. Ibunya meninggal saat Clarice masih kecil dan hanya ayahnya yang menjaga Clarice. Dan ketika ayahnya meninggal, Clarice tidak memiliki siapa-siapa lagi. Waktu itu, Clarice berumur 10 tahun. Hannibal tahu bahwa Clarice sangat jujur menceritakan hal itu. Lalu Hannibal meminta Clarice menceritakan tentang seorang wanita bernama West Virginia, korban Buffalo Bill yang ditemukan serangga di tenggorokannya. Clarice memberitahukan semuanya ke Hannibal. Clarice juga menegaskan ngengat itu juga ditemukan di kepala Mufid dari penyelidikan beberapa jam yang lalu. Clarice bertanya apa maksud pelaku menaruh ngengat di korbannya. Hannibal menjelaskan bahwa ngengat memiliki makna perubahan. Buffalo juga ingin berubah. Clarice menjelaskan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pelecehan seksual di tubuh korban. Hannibal memberitahu bahwa Clarice hampir menangkapnya, namun Clarice tidak menyadarinya. Lalu Hannibal bertanya setelah ayahnya meninggal, Clarice menjadi yatim piatu. Apa yang dilakukan oleh Clarice? Clarice menjelaskan bahwa Clarice tinggal bersama sepupu ibunya di Montana. Mereka memiliki sebuah peternakan, namun Clarice hanya tinggal di sana selama 2 bulan karena Clarice kabur dari tempat itu. Lalu gantian, Clarice bertanya tentang kasus Buffalo Bill.
Hannibal menegaskan bahwa Buffalo bukanlah transgender. Namun, dia pikir dirinya transgender dan mencoba menjadi transgender. Dan Buffalo mencoba menjadi banyak hal. Clarice meminta penjelasan tentang perkataan Hannibal yang mengatakan Clarice hampir menangkapnya. Hannibal memberitahu bahwa Buffalo pernah mendaftar melakukan operasi kelamin di beberapa tempat, namun semua pengajuannya ditolak. Dan ternyata selama ini Frederick menyadap pembicaraan tersebut. Dan Frederick adalah musuh besar bagi Hannibal, karena Frederick tidak akan membiarkan Hannibal keluar dari tempat ini. Pria ini bernama James Gumb, seseorang yang menculik Catherine. James menyuruh Catherine menggosok kulitnya dengan krim. Jika tidak menurut, James akan menyiram Catherine dengan air. Catherine dikurung di dalam sebuah sumur oleh James. Di sumur ini terlihat banyak sekali bekas cakaran di dindingnya. Banyak yang sudah mencoba merangkak keluar dari sumur ini. Frederick bertemu dengan Hannibal dan memberitahu bahwa Frederick sudah bertemu dengan senator. Dan senator tidak pernah membuat kesepakatan dengan Hannibal. Frederick menegaskan bahwa Hannibal dibodohi oleh Jack. Hannibal melihat catatan yang dibawa oleh Frederick. Dan Hannibal melihat sebuah pulpen di kasur. Frederick bersumpah tidak akan membiarkan Hannibal pergi dari tempat ini. Frederick bertanya siapa Buffalo Bill. Hannibal memberitahu bahwa nama depannya adalah Lois, dan Hannibal akan memberitahu senator sendiri tentang hal ini. Lalu Frederick meminta penjaga membersihkan Hannibal dan membawa Hannibal. Jack mendapat telepon dari seseorang dan memberitahu bahwa Hannibal dipindahkan ke Memphis. Orang itu bertanya, apakah Jack menyuruh siswa magang membuat kesepakatan dengan Hannibal atas nama senator. Jack menegaskan bahwa Jack terpaksa memalsukan hal itu untuk menipu Hannibal. Hannibal dibawa polisi untuk dipindahkan. Polisi meminta Frederick untuk tanda tangan surat penyerahan. Namun Frederick tidak menemukan ballpoint-nya di jaket. Dan ternyata ballpoint-nya dicuri oleh Hannibal. Ibu Catherine bernama Ruth menemui Hannibal dan memberitahu bahwa Ruth membawa surat kuasa yang menjamin hak Hannibal. Hannibal menegaskan bahwa Hannibal tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Hannibal hanya berharap Buffalo belum menghukum Catherine saat ini. Hannibal akan membantu Ruth dan akan mempercayai Ruth ketika semuanya sudah berakhir. Lalu Hannibal memberikan informasi ke Ruth. Buffalo memiliki nama asli Lois Friend. Hannibal bertemu dengannya sekali. Dia diantarkan ke Hannibal bulan April tahun 1980 oleh pasien Hannibal bernama Moffitt. Dan mereka merupakan pasangan kekasih sesama jenis. Lalu Hannibal bertanya ke senator, apakah Ruth merawat Catherine sendiri? Namun senator tidak menjawab pertanyaan Hannibal karena sedikit intens dan disaksikan banyak orang. Lalu Hannibal memberikan ciri-ciri orang tersebut ke Ruth. Strongly built, about 180. Blonde, eyes pale blue. He'd be about 35 in Philadelphia, but may have lied. Lalu sekejap berita menyebar. Dr. Hannibal membantu senator Ruth mencari anaknya yaitu Catherine. Di saat Frederick diwawancarai wartawan, terlihat Clarice menyusup masuk. Clarice ingin bertemu Hannibal, namun petugas jaga menolak permintaan Clarice. Namun Clarice bisa meyakinkan polisi dan memberinya izin untuk masuk. Lalu Clarice bertemu Hannibal di sebuah ruangan. Clarice membawa gambar-gambar milik Hannibal yang sudah dibuang. Hannibal bertanya, apakah Jack menyuruh Clarice untuk membujuk Hannibal lagi? Clarice menegaskan bahwa saat ini Clarice datang atas keinginannya sendiri. Clarice memberitahu bahwa Clarice tahu Hannibal bermain anagram lagi tentang Lois Friend, dan Lois bukanlah Buffalo sebenarnya. Hannibal menegaskan bahwa semua yang dibutuhkan ada di berkas kasus Buffalo. Lalu Hannibal meminta Clarice membaca buku Marcus Aurelius. Apa yang pria ini lakukan? Pria yang dikejar oleh Clarice. Clarice menjelaskan bahwa pria ini membunuh banyak wanita. Namun Hannibal menegaskan bukan itu sifat aslinya. Kebutuhan apa yang pria ini penuhi dengan membunuh?
Hannibal menjelaskan bahwa dia iri dan itulah sifat aslinya, dan bagaimana seseorang bisa merasakan iri. Hannibal meminta Clarice untuk mencoba mencari jawabannya. Lalu Hannibal melanjutkan permainannya dengan Clarice. Hannibal bertanya kenapa Clarice meninggalkan peternakan sepupu ibunya. Clarice menegaskan bahwa saat ini FBI sudah tidak punya waktu untuk bermain. Namun Hannibal tetap ingin bermain dan hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Hannibal mengatakan bahwa pembunuh ayah Clarice menjadikan Clarice yatim piatu di usia 10 tahun. Lalu Clarice tinggal bersama sepupu ibunya dan kabur. Apa yang membuat Clarice kabur dari tempat itu? Clarice menjelaskan bahwa Clarice malam itu terbangun mendengar suara jeritan anak kambing. Lalu Clarice turun ke bawah keluar rumah dan menyelinap ke lumbung. Lalu Clarice mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyembelih domba-domba. Sebelum kabur, Clarice mencoba membebaskan domba-domba tersebut dengan membuka pintu kandang. Lalu Clarice pergi dari tempat itu membawa satu domba. Tidak jauh dari tempat itu Clarice ditemukan oleh polisi. Lalu Clarice dikirim ke sebuah panti asuhan. Dan domba yang diselamatkan Clarice akhirnya disembelih juga. Hannibal bertanya apakah Clarice masih suka terbangun mendengar suara domba menjerit. Clarice menegaskan bahwa sampai saat ini Clarice masih sering bermimpi tentang hal itu. Lalu Hannibal memberitahu apakah jika Clarice bisa menyelamatkan Catherine, semuanya akan berakhir. Dan apakah Clarice tidak akan bermimpi buruk lagi? Clarice menjawab tidak tahu. Hannibal berterima kasih ke Clarice karena sudah mau jujur. Lalu Clarice bertanya siapa sebenarnya Buffalo Bill. Some kind of screaming. What did you do? I crept up into the barn. What did you see, Clarice? Lambs. Lalu tiba-tiba Frederick datang dan meminta Clarice keluar. Hannibal memberikan berkas kasus milik Clarice sambil menyentuh tangan Clarice dan mengucapkan selamat tinggal. Semua yang Clarice cari ada di berkas tersebut. Beberapa waktu kemudian Clarice sampai di sebuah bandara. Di kantor, polisi mengantar makanan ke sel Hannibal. Polisi memberitahu bahwa Hannibal meminta daging potongan domba untuk makan. Dan tidak biasanya Hannibal meminta daging. Lalu Hannibal mengeluarkan sebuah besi dari mulutnya. Dan itu adalah besi potongan dari bolpen milik Frederick sebelumnya yang Hannibal curi. Lalu Hannibal menemui polisi. Hannibal menyembunyikan potongan besi itu di tangannya. Lalu polisi memborgol Hannibal. Saat polisi masuk sel membawa makanan, Hannibal melepas borgol dan menyerang mereka berdua. Polisi yang berjaga di bawah melihat lift bergerak ke atas dan menyadari ada yang tidak beres. Mereka mendapat laporan ada sebuah tembakan di lantai 5. Polisi meminta tim patroli untuk memblokade jalan. Mereka menyadari bahwa Hannibal melarikan diri. Polisi mendatangi sel Hannibal dan menemukan 2 petugas tewas. Dan Hannibal sudah menghilang dari ruangan ini. Ambulans segera datang ke tempat ini untuk membantu korban yang masih selamat. Polisi menemukan Hannibal di atas lift tidak bergerak. Namun ternyata Hannibal menggunakan seragam polisi berada di ambulan. Hannibal menggunakan topeng dari kulit kepala polisi. Beberapa waktu kemudian Clarice mendapat kabar dari temannya bahwa ambulan ditemukan di sebuah jalan dan petugas di dalam ambulan tewas. Hannibal telah bebas dan saat ini bisa berada di mana saja. Clarice memberitahu temannya. Hannibal menjelaskan semua yang dibutuhkan Clarice untuk menangkap Buffalo ada di dalam berkas. Namun Clarice benar-benar tidak menemukannya. Di sisi lain, James Gump menjahit sebuah kulit. Teman Clarice bertanya apakah ini tulisan Hannibal. Mereka berdua mencoba menganalisa ulang berkas kasus Buffalo Bill. Clarice menyadari bahwa pelaku mengenal salah satu korban. Lalu Clarice menuju Ohio ke rumah korban. Clarice bertemu dengan orang tua korban untuk mencari informasi tentang pria yang mengenal anaknya. Clarice masuk ke kamar korban mencari petunjuk. Lalu Clarice melihat foto korban bersama seorang wanita.
Clarice juga menemukan sebuah foto yang disimpan korban di tempat tersembunyi. Di sebuah lemari, Clarice mendapati banyak sekali baju jahitan karya tangan. Dan di salah satu pakaian ada pakaian yang ditandai, dan itu terletak mirip seperti sayatan di tubuh korban waktu itu. Lalu Clarice menelpon Jack dan memberitahukan bahwa pelaku sedang membuat pakaian dari bahan kulit manusia. Dan Clarice yakin pria itu sangat ahli menjahit. Itulah mengapa korban-korbannya berukuran besar. Pelaku membiarkan korban hidup agar kelaparan, dan kulitnya akan melonggar karena berat badannya menurun. Jack menegaskan bahwa Jack sudah mendapatkan laki-laki itu, dan saat ini Jack menuju perbatasan Chicago, dan nama aslinya adalah James Gumb. Deskripsi dari Hannibal sangat akurat. Hannibal hanya berbohong tentang namanya. Jack mendapatkan informasi bahwa James sering mengimpor serangga dari berbagai negara. Catherine terlihat sangat kelaparan dan kurus. Di sisi lain terlihat James sedang berdandan. Catherine melempar tulang keluar sumur untuk menjebak anjing milik James. Terlihat James berdandan layaknya seorang perempuan. Di sebuah tempat, Clarice menemui seorang perempuan teman James. Perempuan ini menjelaskan bahwa hidup James adalah tentang menjahit, dan dia sangat menyukai hal itu. Dulu perempuan ini pernah bekerja sama dengan James menjahit baju milik seseorang bernama Lipman. Lalu Clarice meminta alamat Nyonya Lipman. FBI sudah sampai di rumah James Gumb dan mengepung rumah tersebut. Di sisi lain, James mencari anjingnya dan mendapati Catherine menangkap anjingnya. Catherine mengancam akan membunuh anjing ini jika James tidak memberinya telepon. James marah dan meminta Catherine untuk tidak menyakiti anjingnya. James mengambil pistol dan akan membunuh Catherine. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Clarice mendatangi rumah James dan bertemu dengan James. Clarice ingin bertemu dengan Nyonya Lipman, dan ternyata yang disergap FBI adalah rumah yang salah. James memberitahu bahwa Nyonya Lipman sudah tidak tinggal di sini. Jack menyadari bahwa dirinya salah menggerebek rumah, dan saat ini Clarice kemungkinan dalam bahaya. James meminta Clarice untuk masuk ke dalam rumah. James menjelaskan bahwa James membeli rumah ini 2 tahun yang lalu. Clarice menemukan banyak sekali benang jahit dan Clarice juga melihat kupu-kupu ada di rumah ini. Clarice menyadari satu hal, bahwa pria ini adalah Buffalo Bill. Lalu Clarice menodongkan pistol ke James. Namun James masuk dan bersembunyi ke dalam rumah. Clarice masuk ke dalam ruang bawah tanah dan mendapati banyak ruangan di tempat ini. Dan Clarice menemukan Catherine di dalam sebuah sumur. Clarice memberitahu Catherine untuk menunggu beberapa waktu. Clarice akan kembali ke sini lagi. Clarice masuk ke dalam ruangan gelap di mana James menggunakan kacamata inframerah untuk melihat di kegelapan. Saat James akan menembak, Clarice mengetahui hal itu dan menembak ke arah James terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, polisi mendatangi rumah ini dan menyelamatkan Catherine. Jack menemui Clarice dan bertanya, apakah Clarice baik-baik saja. Setelah itu Clarice mendapat penghargaan dan lulus dalam pelatihan FBI. Beberapa saat kemudian Clarice mendapat telepon dari Dr. Hannibal. Hannibal tidak akan mengincar Clarice. Hannibal berpesan kepada Clarice untuk menjaga diri dan mempertahankan sopan santun milik Clarice. Hannibal terlihat menggunakan sebuah wig dan berpenampilan berbeda. Di akhir cerita Hannibal mengikuti Frederick yang saat ini sedang mengamankan diri karena Frederick merasa dirinya tidak aman saat Hannibal melarikan diri, dan kemungkinan Dr. Frederick akan tewas di tangan Dr. Hannibal. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Clarice adalah seorang agen FBI yang baru masuk dan masih dalam tahap pelatihan. Namun Clarice unggul di kelas. Hingga pada suatu hari Clarice mendapat tugas dari pimpinannya, bertemu dengan seorang psikopat paling mengerikan bernama Dr. Hannibal Lecter, seorang psikiatri yang menjadi psikopat. Di sisi lain terjadi kasus pembunuhan berantai dan korban-korbannya adalah seorang wanita bertubuh gemuk.
Polisi tidak bisa menemukan orang ini dan meminta Clarice untuk membujuk Hannibal Lecter agar mau membantu polisi. Setelah beberapa waktu mereka saling berbicara, akhirnya Hannibal memberikan clue ke polisi. Siapa Buffalo Bill? Seorang pria yang memiliki penyakit kejiwaan bernama James Gumb, dan dia juga seorang ahli jahit. James membunuh korban hanya untuk mengambil kulitnya dan dijadikan sebuah baju. Setelah Hannibal memberikan informasi, Hannibal berhasil melarikan diri dari polisi. Clarice berhasil menemukan James Gumb dan membunuhnya, dan Catherine juga selamat. Dan di akhir cerita, Hannibal menelpon Clarice bahwa Hannibal tidak akan memburu Clarice. Hannibal akan bertemu teman lama dan itu adalah Dr. Frederick. Frederick adalah musuh utama Hannibal karena Frederick mengurung Hannibal selama 8 tahun di rumah sakit jiwa. Kemungkinan Hannibal akan membunuh Frederick. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.